Hei, kamu orang toksik? Atau kamu nggak merasa diri kamu toksik? Apapun itu, mau toksik nggak toksik, video ini untuk kamu. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Guys, sahabat SB30 yang saya cintai, tahukah kalian? Banyak anak-anak muda itu bertanya sama saya, Pak, Chandra itu dulu kuliahnya jurusan apa sih? Sekolahnya jurusan apa sih? Kok bisa cara berbicaranya lancar, enak, kemudian tidak sampai berpikir, sahabat SB30, kuliah saya bukan di jurusan apa. Saya seorang sarjana teknik industri, gak ada hubungan. Tetapi yang saya maksud itu, apakah saya bisa menjadi seorang komunikator, motivator seperti ini, edukator seperti ini, berbicara tanpa berpikir seperti ini, hanya terjadi cuma di kampus dan kuliah dan jurusan? No, ini dibangun dari setiap hari. Dan Anda tahukah rahasianya itu di mana? Saya buka semua rahasianya di YouTube channel membership Success Before 30. Di mana rahasianya itu terletak di malam hari jam 12 malam. Wah, penasaran kan? Jadi dari apa yang Anda tonton dan apa yang Anda dengar dan apa yang Anda baca di jam 12 malam sebelum Anda tidur setiap harinya. Anda cukup dengarkan selama 1 jam. 1 jam itu akan mengubah totalitas hidup Anda selama 1 tahun ke depan. Anda akan menjadi pribadi yang berbeda selama 1 tahun ke depan. Anda akan lebih percaya diri, Anda akan lebih menjadi pemberani, Anda tidak lagi merasa insecure, Anda tidak lagi merasa overthinking, dan Anda akan merasa lebih healing. Diri Anda akan menjadi lebih pede, Anda menjadi pribadi yang lebih bersemangat dan lebih positif dari sebelumnya. Kuncinya di 1 jam di malam hari. Apa saja yang dibahas? Saya tidak membahas konten yang sama. Di membership saya akan membahas sesuatu yang berbeda. Dan itu letak rahasia saya di malam hari. So join membership sekarang juga dengan harga yang sangat terjangkau. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Nah, sahabat SB30, kalian sudah tahu kan? Di konten saya sebelumnya Anda silakan tonton, yaitu bagaimana cara menghadapi teman yang toksik. Ada 4 tipe teman di situ. Nah, sekarang di video kali ini saya mengajarkan supaya kamunya nggak toksik. Gimana sih supaya kamunya nggak toksik? Kalau kamu merasa enggak, kamu ngerasa kan? Kalau ngerasa ya. Kalau kamu nggak ngerasa juga nggak apa-apa, bagus aja. Semoga kamu juga nggak jadi tipe yang toksik gitu loh. Jadi pertahankan aja ya. Nah, video kali ini saya akan mengajarkan gimana sih supaya kamunya sendiri itu bukan orang yang toksik. Nah, di sini saya akan mengajarkan tentang 2 hal. Jadi, 2 hal yang perlu Anda pelajari. Yang pertama adalah etika dalam bersikap. Nah, saya tahu, saya tuh sering bicara bahwa guru saya pernah bicara attitude is everything. Bahkan attitude itu berasal dari kata A-T-T-I-T-U-D-E. A itu 1. T itu kalau angka 1 sampai 26 berapa? Angkanya berapa? Attitude itu kalau di jumlah total angkanya itu sama dengan 100. Attitude is everything. Nah, apakah kalian harus menjadi orang yang ramah, senyum sama semua orang? No, kamu bukan badut gitu. Kamu nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang saya maksud attitude itu adalah profesionalitas dalam bekerja, totalitas dalam bekerja. Kamu mengerjakan tugasmu selesai bahkan sebelum waktunya. Dan kamu tidak perlu hard feeling dengan teman-teman sekantor kamu. Kamu tidak perlu merasa baper dengan teman-teman sekantor kamu. Kalau kamu hari ini dijulitin orang, kamu hari ini digibain orang, digosipin orang, ya it's okay. Kamu santai aja. Yang penting apapun yang orang ngomong tentang diri kamu, nggak terbukti sama diri kamu. Kamu tetap santai aja. Dan kalau kamu perlu senyum, ya kamu senyum. Kalau nggak perlu, ya nggak apa-apa. Kamu tetap bekerja di kantor. Ingat, kamu digaji, kamu dibayar di kantor, itu adalah uang kantor. Kamu diberikan pekerjaan di kantor, itu karena profesionalitas kerja di kantor. Kamu tidak harus menjadi manusia yang periang dan gembira. Dan kalau kamu tidak dibayar sebagai konten kreator, ya kamu nggak perlu jadi tukang konten kreator. Kamu nggak jadi lambe turah di kantor, jadi kamu nggak perlu jadi tukang gosip. Kamu digaji di kantor itu karena memang kamu harus bekerja selayaknya profesional di kantor. Akhirnya ketika kamu menjadi prinsip menjadi dirimu sendiri di kantor, akhirnya teman-teman toksik itu mau nggosipin kamu, mau julitin kamu, mereka juga mikir gitu. Lagian kerjaan kamu di kantor beres terus, kerjaan kamu di kantor juga bagus terus. Akhirnya kamu dipromosikan terus. Kalau orang dasar julid kan, kamu meraih prestasi bukan dengan cara menjilat. Kamu meraih prestasi memang karena betul-betul prestasimu, bukan karena pandai menjilat atasan. Karena kamu naik karena prestasi. Nah, akhirnya teman kamu mau
mau julitin kamu, mau gibain kamu juga mikir gitu. Karena kamu memang orang tanpa cacat. Kamu kerja memang betul-betul 100% totalitas. Nah, itu dia. Jadi nomor 1, supaya kamu gak toksik, kamu sendiri harus menunjukkan performa kerja kamu bahwa kamu adalah orang yang benar-benar mementingkan attitude is everything. Jadi kamu betul-betul etika dalam bersikap. Nah, yang kedua adalah etika berkomunikasi. Kalau yang tadi pertama etika bersikap, yang kedua etika berkomunikasi. Kita tahu bahwa kita ini manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, salah satu skill yang harus dimiliki oleh makhluk sosial adalah skill komunikasi. Communication skill. Nah, skill komunikasi ini bagaimana cara menegur, bagaimana cara kita mengingatkan teman-teman kita yang artinya mereka itu berbuat kesalahan atau tugasnya atau deadline-nya belum selesai. Paling gampang kita dengan cara, kamu itu ngapain sih, tugasmu kok nggak selesai-selesai, paling gampang. Nah, komunikasi seperti ini apalagi terkena orang yang lagi sensitif, orang yang lagi punya masalah di rumah, atau dasar dianya yang toksik, cara komunikasi kita ini kelihatannya sederhana to the point tapi akan melukai perasaan dia. Nah, sebetulnya saya punya tips cara berkomunikasi yang baik atau cara menegur teman-teman yang baik itu adalah dengan teori 3F. 3F itu apa? Ini sering saya ajarkan yaitu I feel, I felt, I found. I feel, itu maksudnya apa? Jadi ketika kita menegur teman lain, kita ajak makan berdua, nomor 1, jangan pernah menegur dia di keramaian. Jangan pernah menegur dia di depan orang banyak. Itu sama aja kamu mempermalukan dia di depan orang banyak. Apalagi kamu menegur dia di depan atasan dia atau bahkan di depan bawahan dia. Mukanya itu mau taruh di mana? Itu hati-hati kalau kita menegur orang lain. Jadi kita panggil berdua, kita keluar, kita mojok atau kita sana, kita diskusi berdua. Saya rasa itu akan menjaga privasinya dia. Kalau dia ada salah, dia akan. Nah, waktu berdua, cara kita buka omongan itu adalah bukan dengan cara langsung, kamu itu kenapa kok tadi harus kayak gitu, nggak usah. Tapi caranya I feel, gini loh bro atau sis, kita ngobrol ya pribadi ya. Sebetulnya sikap yang tadi kamu tunjukkan itu mirip kayak saya dulu. Nah, itu I feel. Dia akan sama langsung, kamu itu salah, beda. Sama itu seperti kayak kesalahan saya dulu. Nah, ketika orang seperti itu, mereka tidak merasa seperti disudutkan. Tapi mereka belajar dari pengalaman kita sebagai senior yang sedang nge-build dia atau ngebantu dia atau membangun dia. Saya dulu juga seperti kayak lu. Ya, dimana saya sendiri itu dulu pernah ada sebuah kesalahan yang gak pernah akan saya lupakan seumur hidup. I feel. Jadi I feel what you feel. Jadi kita merasa dengan pengalaman kita merasakan apa yang seperti itu. Now I felt. Nah, I felt, saya akhirnya tertemukan. Jadi ketika saya merasakan, akhirnya saya sadar gitu. I felt. Jadi oleh sebab itu, bro, sebaiknya janganlah kita seperti itu. Ada baiknya ya kita selesaikan tugas. Karena kita ini kerja di sini itu namanya kita juga sama-sama cari nafkah. Ada keluarga yang harus kita hidupi. Politik kantor tuh biasa dimanapun ada. Nggak cuma di kantor kita, tapi di kantor manapun ada. Nah, ketika manusia mendapatkan pencerahan seperti itu, mereka itu akan merasakan satu kesadaran yang akhirnya dia merasa, iya ya, ternyata yang punya masalah ini nggak cuma gue gitu loh. Tapi yang punya masalah ini adalah setiap orang, termasuk bapak yang lagi memberikan saya nasihat gitu. Akhirnya dia sadar, I felt. Dan akhirnya I found. Akhirnya saya menemukan, oh iya, jadi solusinya ya kita nggak usah tanggapi, kita fokus pada pekerjaan kita. Toh atasan kita juga pekerjaan berdasarkan hasil. Kalau kita bisa memberikan hasil jauh sebelum deadline yang dia tentukan, atasan kita juga bisa menilai performa kita. Padahal dia juga tahu kalau di rumah kita lagi ada masalah. Siapa sih yang nggak punya masalah? I found. Jadi nasihat seperti itu, tips komunikasi seperti ini, saya rasa itu akan sangat membuat dia nyaman. Dan akhirnya dia merasakan bahwa kita itu sedang ngebangun dia. Kita bukan merasa menjatuhkan dia. Ketika ngebangun dia, bahwa kita sendiri bukanlah manusia yang toksik. Bahkan dari Corporate Governance International Journal of Business in Society tahun 2007, rekan kerja toksik itu dampaknya luas loh. Utamanya dampak psikologis seperti anxiety, kecemasan, angriness atau kemarahan yang dipendam, ya kan? Terus tidak mampu fokus kerja, menjadi dikit-dikit menjadi pelupa, dan yang pasti menurunnya daya otak. Akhirnya kamu kena Alzheimer sebelum waktunya nanti jadinya. Secara fisik dapat dirasakan dengan tekanan darah yang nggak normal, tingkat kolesterol yang tinggi, sakit fisik. Nah, itu semua adalah masalah psikosomatis. Ini ada penelitiannya. Makanya kalau di kantor-kantor besar seperti kayak Google yang saya pernah pergi di Singapura, itu ada psikolog loh. Psikolog untuk
karyawan yang mana mereka itu secara kena pressure kerja di tempat kerja yang sangat tidak nyaman, itu ada psikolog yang menyamankan dia. Nah, semoga konten ini bisa menjadi penenang Anda agar Anda itu menjadi pribadi yang tidak toksik. Nah, kalau teman-teman sudah tahu dampaknya begitu mengerikan, apakah masih mau jadi rekan kerja yang toksik? Tolong komen di bawah ya. Silakan komen di bawah, sama-sama kita belajar melalui konten ini, dan apakah teman-teman juga ada yang memakai cara ini di tempat kerja. Ayo, saya percaya melalui channel Success Before 30 kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh. Apapun profesi Anda, mau jadi dropshipper, reseller, atau Anda saat ini menjadi employee atau profesional di kantor, saya yakin pasti kita pernah bergesekan dan bersinggungan dengan pribadi-pribadi seperti ini. Silakan manfaatkan konten ini untuk memberikan dampak psikologis yang positif bagi diri Anda. Mari kita sama-sama tumbuh, sama-sama berkembang, dan kita menjadi pribadi yang lebih positif. Sukses untuk Anda semuanya. Always jangan lupa berikan like Anda, dan salam hebat luar biasa.